Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Salah satu sifat yang harus kita laksanakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya Nabi Muhammad sebagai nabinya, Allah sebagai Tuhannya, untuk selalu kita gampang memaafkan kepada yang lain. Dikatakan bahwasannya pernah Sayyiduna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mensifati bagaimana itu sifatnya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah beliau menyatakan kana ahsanun nasi khuluqa. Ada itu Nabi Muhammad sebaik-baik manusia dari segi akhlaknya, dari segi sifatnya, dari segi perangainya. Bagaimana itu sifatnya Nabi? Diperinci. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi itu tidak pernah berbuat aniaya, tidak pernah berbuat kedoliman sama sekali. Malah Nabi memberikan haknya setiap satu yang wajib untuk mendapatkan haknya. Kemudian wala sakhoban fil aswaq. Nabi itu tidak pernah teriak-teriak di dalam pasar-pasar. Dalam keadaan perdagangan pun Nabi tidak pernah teriak-teriak. Wala yajzi bisayyiati as-sayyiata. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, kejelekan dengan kejelekan. Bukan itu sifatnya Nabi. Keburukan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kebaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi Nabi itu sifatnya ya'fu wa yasfahu. Sifatnya Nabi itu memaafkan. Sifatnya Nabi itu gampang untuk menghalalkan apabila haknya beliau diambil. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman 'afa, siapa orang yang gampang memaafkan, wa aslaha, setelah itu dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya akan diberikan kepada orang tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Faman afa. Siapa orang yang maafkan, wa aslaha, berbuat baik, mendamaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Malik, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Wa ma zadallahu 'abdan, dan Allah tidak akan menambahi satu sifat di dalam seorang hamba dengan memaafkan. Ada fulan bin fulan, dia gampang memaafkan. Orang yang diberikan oleh Allah sifat gampang memaafkan ini, maka dia tidak bertambah apapun kecuali dia semakin mulia, dia semakin terpuji di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki, dijelek-jelekkan, bukan membalas dengan caci maki, bukan membalas dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang negatif, tapi justru memaafkan. Hamba seperti ini akan semakin mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Raudul Fa'iq halaman 306 disebutkan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsy yad'uhu ilal islami fa arsala ilaihi yaqul. Suatu saat pernah Nabi mengutus satu utusan kepada Wahsy. Wahsy seorang budak yang membunuh paman Nabi Sayyiduna Hamzah.
Nabi mengutus satu utusan untuk datang kepada Wahsy tadi itu, untuk mengajak Wahsy tadi itu memeluk agama Islam. Maka ketika itu mengatakan, ya Muhammadu, kaifa tad'uni ilal Islam wa anta taz'umu annahu man qatala nafsan au asyraka au zana yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Wahsy menjawab, wahai Nabi Muhammad, kaifa tad'uni, bagaimana engkau bisa ngajak aku menuju Islam? Sedangkan kaifa tad'uni Islam, bagaimana engkau bisa mengajak aku menuju Islam? Bagaimana engkau menginginkan aku untuk masuk Islam? Wa anta taz'umu, sedangkan engkau menyatakan bahwasannya annahu, sesungguhnya man qatala nafsan, siapa orang yang membunuh orang lain, au asyraka, atau dia berbuat kesyirikan, au zana, atau dia berbuat zina, yudha'af lahul adzab, maka untuknya akan dilipat gandakan siksanya yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak, wa yakhrud fihi muhana, dan dia akan kekal berada di nerakanya Allah dalam keadaan hina. Bagaimana engkau akan mengajak aku menuju Islam sedangkan perbuatan itu telah aku laksanakan semuanya? Wa inni qad fa'altu dzalika kullahu fahal tajidu li rukhsatan? Aku telah melaksanakan itu semua, wahai Nabi Muhammad. Membunuh orang iya, berbuat syirik iya, minum khamr iya, berbuat zina dan lain sebagainya. Terus apakah ada keringanan bagiku? Ada kesempatan bagiku untuk aku mendapatkan kemuliaan dari Allah sedangkan aku telah berbuat dosa-dosa besar? Maka ketika itu fa'anzalallahu, maka ketika itu Allah menurunkan firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah menurunkan firman-Nya, illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertobat, wa amana, dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dia melaksanakan amal yang soleh, faulaika, maka merekalah kelompok yubaddilullahu sayyiatihim, yang Allah akan mengganti keburukan dosa-dosa mereka hasanat, dengan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan ada Allah itu zat yang gampang memaafkan, zat yang penuh kasih sayang. Setelah turun ayat tadi itu, Nabi mengutus lagi utusan. Faba'atha biha ilal Wahsy wa ashabihi. Faqala Wahsy, hada syartun syadidun, hada syartun syadidun, la'alli la aqdiru alaihi, fa'al ghairu dhalik. Setelah mendapatkan ayat tadi itu, Wahsy diberitahu melalui utusan Nabi Muhammad. Apa jawaban Wahsy? Wahsy mengatakan, ini adalah syartun syadid, syaratnya berat. Kalau aku ingin mendapatkan, sulit. La'alli la aqdiru alaihi, aku mungkin tidak akan mampu berbuat seperti itu. Fa'al ghairu dhalik, apakah ada keringanan yang lain? Datang utusan itu, kemudian menyampaikan apa-apa yang disampaikan Wahsy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terdiam. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang lain. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan untuk diduakan, untuk disyirikkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tapi Allah memaafkan selain dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa orang yang menduakan Allah, yang mensyirikkan Allah, maka dia benar-benar telah berbuat satu dosa yang besar. Setelah turun ayat tadi itu, Nabi mengutus lagi utusan kepada Wahsy. Jawaban Wahsy, faqala Wahsy, arani ba'da fi syubhatin fala adri yaghfiru li amla fa'al ghairu dzalik. Aku ngelihat ayat ini penuh kebingungan, aku tidak ngerti.
Apakah Allah akan memaafkan aku atau Allah tidak akan memaafkan aku? Ini ayat belum jelas, katanya si Wahsy. Kemudian, fahal ghairu dzalik, apakah ada ayat yang lain? Disampaikan apa-apa yang disampaikan Wahsy kepada Nabi Muhammad. Maka ketika itu fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya yang lain. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat amat sangat durhaka. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba, mengampuni berbagai dosa, jami'an, keseluruhan. Innahu wal ghafurur rahim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dialah Allah, al-ghafuru, yang gampang memaafkan, ar-rahimu, yang penuh kasih sayangnya. Faba'atha biha ila Wahsy wa ashabihi. Ayat itu disampaikan oleh utusan Nabi Muhammad kepada Wahsy dan teman-temannya Wahsy dan kelompoknya Wahsy. Faqala Wahsyiyu, maka ketika itu Wahsy mengatakan, "Na'am, hadhihi, ini ayat yang aku tunggu." 3 ayat turun karena sebab Wahsy. Wahsy orang yang pernah membuat sakit hati Nabi Muhammad dengan membunuh paman beliau Sayyiduna Hamzah. Karena permintaan Wahsy diturunkan 3 ayat sampai turun ayat yang ketiga, katanya Wahsy, ini ayat yang aku tunggu. Fa aslama, maka ketika itu Wahsy masuk Islam, huwa wa ashabu, dia dan kelompoknya. Faqala al-muslimun, ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, hadhihi lahu khosotan amlil muslimin amatan. Ya Rasul, perlakuan seperti ini, ucapan ya firman Allah yang disampaikan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini ayat kata sahabat, khosotan, lahu khosotan, untuk Wahsy khusus, ambil muslimina amatan, atau untuk orang-orang muslim secara umum, untuk kita semuanya. Faqala, maka ketika itu Nabi menyatakan, Nabi menjawab, Nabi bersabda, bal lil muslimina ammatan. Tidak, ini ayat untuk seluruh orang muslim, untuk semua kita. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Karena jangankan apapun dosa yang kita laksanakan, Wahsy saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Kalau kita pernah berbuat kesalahan kepada Allah, kita bisa mengucapkan istighfar. Tapi kalau kita berbuat kesalahan kepada sesama muslim, apalagi mengambil haknya orang muslim, mengambil hartanya orang muslim, mungkin menipu, mungkin mengambil hartanya dengan cara zalim, hati-hati. Cepat-cepat untuk meminta ridhonya atau mengganti apa-apa yang telah dia ambil. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa orang yang memiliki kedoliman yang pernah dia laksanakan kepada saudaranya muslim, maka cepat-cepat untuk meminta halalnya. Pernah ngambil hartanya, datang untuk mengganti atau meminta maaf sampai pemilik hartanya memaafkan kepada kita. Fa innahu, maka sesungguhnya katanya Nabi, laisa thamma dinarun wala dirham, karena sesungguhnya di akhirat kelak
sekecilnya uang yang kita ambil, di akhirat tidak ada yang namanya uang, tidak ada yang namanya dinar, tidak ada yang namanya dirham. Min qabli ayyakhudha li akhihi min hasanati. Kalau memiliki kezaliman belum dibayar di dunia, sampai di akhirat dituntut tidak ada yang bisa untuk membayar, maka kebaikan orang tersebut akan diambil untuk membayar kezaliman yang telah dia laksanakan. Fa illam yakun lahu hasanat. Kalau memang orang yang berbuat zalim itu orang yang durjana, orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, ukhida min sayyiati akhihi, maka orang yang didolimi dosanya diambil, faturihat alaih, maka diletakkan dosa itu kepada orang yang berbuat dolim. Masuk ke alam akhirat penuh dengan amal perbuatan baik, penuh dengan pahala sholat, penuh dengan pahala Quran, penuh dengan pahala ini dan itu. Tapi karena memiliki kedoliman, diambil semuanya sampai terakhir. Begitu banyaknya orang yang dia dolimi sehingga kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang didolimi ditimpakan kepada orang tersebut, dan inilah orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, sebelum datang kematian kepada kita, sebelum datang perjanjian kita untuk bertemu dengan Allah, maka cepat-cepatlah untuk menyelesaikan kedoliman yang pernah kita laksanakan kepada saudara kita yang muslim. Nabi SAW, beliau pernah menyatakan, rahimallahu abdan, Allah itu merahmati seorang hamba, Allah itu kasih sayang kepada seorang hamba. Siapa dia? Kanat si akhihi indahu matlamatun. Siapa yang dirahmati sama Allah? Seseorang yang punya hutang, seseorang yang pernah punya kedoliman kepada saudaranya muslim. Fi irdin, pernah menjelek-jelekkan orang saudaranya muslim, pernah mencaci maki saudaranya muslim. Kalau sekarang mencaci maki bukan cuma dengan lesan hadirin, dengan tulisan. Bahkan orangnya sudah meninggal dunia, tapi tulisannya di media sosial masih terpampang. Dan itu makna dari jariyah keburukan, jariyah dosa. Sebagaimana ada jariyah kebaikan, apabila kita memberikan manfaat, na'udzubillah, ada pula jariyah keburukan, yaitu tulisan-tulisan yang penuh kecacian, yang penuh penjelekan. Maka akan terus dosanya. Dia punya kesalahan, pernah menghinakan kehormatan saudaranya muslim, au malin, atau pernah mengambil hartanya saudaranya muslim. Faja'ahu, maka dia datang kepada saudaranya yang didolimi itu. Fastahallahu, maka dia meminta ridhonya, dia meminta maafnya. Qabla ayyukhoda, sebelum dia meninggal dunia. Orang yang memiliki sifat seperti ini, orang yang bisa melaksanakan hal ini, dialah orang yang mendapatkan kasih sayang, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, dijaga lisan kita, dijaga perbuatan kita, sehingga tidak kita berbuat, tidak kita berucap kecuali kebaikan yang akan menjadi modal kita mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin.